Go for it. I told you this would happen. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film seru berjudul Jack Reacher Never Go Back. Bercerita tentang mantan seorang mayor tentara yang harus kembali turun gunung demi memberantas para petinggi militer korup. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film memperlihatkan kerumunan orang yang sedang melihat kasus. Karena di sana ada 4 orang pria yang telah dihabisi oleh seseorang. Tak lama datanglah beberapa sheriff untuk mengolah TKP dan menangkap pelaku yang telah menghabisi 4 orang tersebut. Ini dia pelakunya yang bernama Jack Reacher, yang saat ini sedang duduk santai di kafe seberang tempat kejadian. Diberitahu kalau Jack ini merupakan mantan mayor di militer. Namun sekarang ia memilih untuk pensiun dini. Tak lama Jack dihampiri oleh sheriff yang mengolah TKP. Dan mereka bermaksud menangkap Jack karena telah menghabisi 4 orang itu. Jack menjawab jika keempat orang tersebut adalah sindikat perdagangan manusia, jadi tidak ada salahnya Jack habisi seperti itu. Si sheriff yang ternyata antek-antek para sindikat itu juga, ia pun tetap akan menangkap Jack. Mendengar hal tersebut, Jack pun hanya tersenyum lalu mengatakan jika dalam hitungan 10 detik mereka semua akan tertangkap. Military ID. You're gonna be wearing these cuffs on your way to... Benar saja, 10 detik kemudian datang iring-iringan mobil polisi militer yang akan menangkap para sheriff korup tersebut. Rupanya sebelumnya Jack telah menghubungi mayor polisi militer lalu memberitahu semua kejadian di tempat ini. Pada akhirnya para sheriff korup itu berhasil ditangkap oleh polisi militer. Beberapa jam setelah itu Jack dihubungi oleh mayor polisi militer yang ternyata seorang wanita bernama Susan. Di sini Susan berterima kasih pada Jack karena telah memberitahu informasi tentang para sheriff korup itu. Bahkan Susan juga mengajak Jack makan malam sebagai bentuk apresiasinya terhadap Jack. Pada akhirnya Jack menyetujui permintaan Susan dan ia akan menjemput Susan besok sore di kantornya. Not sure you could handle me. Woke up one morning and the uniform didn't fit. Keesokan harinya Jack pun bermaksud menjemput Susan di kantornya. Namun sesampainya di sana Susan tidak ada di ruangannya dan malah digantikan oleh seorang pria bernama Morgan. Jack pun bertanya di manakah Susan sekarang. Morgan menjawab jika Susan telah ditangkap dan sekarang ditahan di penjara militer. Susan dijadikan tersangka atas tewasnya 2 anak buah Susan yang sedang bertugas di Afghanistan. Just personal visit. Tidak percaya begitu saja, Jack pun mendatangi atasan Susan yang merupakan mantan rekan Jack dulu. Di sini Jack bertanya kenapa Susan bisa ditangkap. Si atasan menjelaskan jika Susan telah dituduh bersekongkol dengan teroris Afghanistan sehingga membuat 2 anak buahnya tewas. Sebenarnya si atasan juga tidak percaya jika Susan melakukan ini semua. Namun itu adalah perintah dari jenderal langsung sehingga si atasan tidak bisa berbuat apa-apa. Mendengar itu semua, Jack berjanji jika dirinya akan menolong Susan, kemudian Jack pun pergi dari sana. Major Turner requested under no circumstance. Let me know when you remember what that uniform stands for. Setelah itu Jack ngopi di kafe untuk ngahulang sebentar. Namun dari seberang jalan terlihat ada 2 pria di dalam mobil yang sedang mengawasi Jack. Hingga ketika 2 pria itu lengah, Jack sudah tidak ada dan sekarang sudah berada di samping kedua pria tersebut. New gun? How's it going? Di sini Jack mengancam mereka agar tidak sekali-kali lagi membuntuti dirinya. Malam harinya memperlihatkan atasan Susan yang sedang disekap oleh pembunuh bayaran bernama David.
Di sini David menanyakan tentang apa hubungannya si atasan dengan Jack karena mereka terlihat sangat dekat. Tak hanya itu, David juga tidak suka jika Jack ikut campur dengan kasus penangkapan Susan. Si atasan pun tidak mau membuka mulut hingga ia pun dihabisi oleh David sang pembunuh bayaran. Di sini kita belum diberitahu siapakah orang yang telah memerintah David dan siapa dalang di balik semua ini. Keesokan harinya Jack dijemput paksa oleh letnan polisi militer yang bernama Espin. Di sini Espin mengatakan jika ada urusan penting yang harus Jack selesaikan di kantor. Pada akhirnya Jack pun mau dan ikut bersama Espin. Sesampainya di sana, Jack diinterogasi oleh Morgan, yaitu orang yang menggantikan jabatan Susan. Di sini Morgan mengatakan jika atasan Susan telah ditemukan tewas semalam. Orang yang terakhir mengobrol dengan atasan Susan adalah Jack. Sehingga polisi militer mencurigai Jack sebagai pelakunya. Jack pun mengelak semua tuduhan itu, karena kita tahu jika pelaku sebenarnya adalah David si pembunuh bayaran. Namun karena ini semua adalah settingan, Jack tetap ditangkap dan akan dikurung di dalam penjara militer. I said you didn't have to say anything. You're under arrest. Ketika Jack akan dibawa ke sel tahanan, ia tak sengaja melihat dua pria yang kemarin membuntutinya. Di sini Jack pun baru sadar kalau dirinya dan Susan telah dijebak. Dan Jack yakin jika dua pria itu akan menghabisi Susan di selnya. Dengan terpaksa Jack harus memberi beberapa bogeman kepada Espin lalu memakai seragamnya untuk menyamar. Kemudian Jack berpura-pura menjadi penjaga yang akan mengawal dua orang itu menuju sel Susan. Hingga sesampainya di sana benar saja kedua orang tersebut akan menghabisi Susan. Namun inilah yang terjadi. Pada akhirnya Jack dan Susan berhasil menghabisi kedua orang tersebut. Kemudian mereka berdua lanjut menyamar untuk melarikan diri. Hingga mereka pun berhasil kabur dengan menggunakan mobil polisi yang ada di parkiran. Di tengah perjalanan, Susan menjelaskan jika dua anak buahnya itu ia tugaskan untuk menjaga persenjataan Amerika di Afghanistan. Namun tiba-tiba kedua anak buahnya itu tewas dan semua persenjataan hilang. Susan pun dituduh telah bekerja sama dengan pihak teroris untuk mengambil persenjataan itu yang padahal dirinya tidak tahu apa-apa. Jack pun percaya dengan perkataan Susan hingga sampai kapanpun Jack akan terus membantu Susan. Kemudian Jack dan Susan segera mendatangi warnet untuk mengakses data angkatan darat. Namun lokasi mereka malah terlacak oleh polisi militer. Hingga ada seseorang yang langsung mengirimkan lokasi Jack beserta Susan sekarang kepada David si pembunuh bayaran. Untungnya Susan keburu sadar jika lokasinya telah terlacak sehingga ia pun memutuskan segera kabur bersama Jack. Namun ketika di luar ternyata David sudah berada di sana dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Kejar-kejaran itu berlangsung cukup lama hingga Jack dan Susan memutuskan bersembunyi di dapur restoran. Namun ternyata David juga pergi ke dapur restoran itu sehingga terjadilah pertarungan antara mereka. Di tengah pertarungan terlihat Jack dan Susan yang kewalahan oleh David. Namun untungnya ada dua polisi yang mencoba melerai mereka semua. Susan dan Jack memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Sedangkan David langsung menghabisi kedua polisi tersebut. Sore harinya Susan dan Jack mendatangi Kolonel Morgan untuk mengambil data kedua anak buah Susan yang tewas di Afghanistan. Awalnya Morgan tidak mau memberikan data tersebut. Namun karena Jack mengancam akan menghabisinya, akhirnya Morgan memberikan data itu.
Tak berselang lama, David si pembunuh bayaran juga mendatangi Kolonel Morgan dan berpura-pura diutus oleh pihak militer untuk membentulkan komputer. Hingga di sini David mengetahui jika Susan dan Jack baru saja datang ke sini lalu mencuri data rahasia. Akibat hal itu, David langsung menghabisi Morgan hanya dengan beberapa kali pukulan. Di sisi lain memperlihatkan Jack dan Susan yang sedang membuka data rahasia dari Morgan. Di sini terdapat foto anak angkat Jack yang merupakan seorang wanita muda bernama Samantha. Menyadari jika Samantha sedang dalam bahaya, Jack dan Susan bergegas datang ke rumahnya. Sesampainya di sana terlihat seisi rumah Samantha yang sudah berantakan. Jack dan Susan terus mencari Samantha hingga akhirnya mereka menemukan Samantha yang sedang bersembunyi di dalam lemari dapur. Di sini Jack dan Susan langsung membawa Samantha ke tempat yang lebih aman. Di tengah perjalanan, Samantha bercerita kenapa dirinya tiba-tiba diserang oleh sekelompok pria tak dikenal. Susan menjawab jika ini semua akibat Jack yang menolong Susan. Sehingga Samantha yang merupakan anak angkat Jack menjadi terbawa. Kemudian Jack berjanji jika dirinya akan segera membereskan semua masalah ini. Tak lama Jack dihubungi oleh satu polisi militer wanita yang berpihak kepadanya. Di sini orang itu memberitahu jika kematian dua anak buah Susan ada hubungannya dengan pria bernama Kruger. Kruger dulunya adalah relawan yang membantu tentara AS berjaga di Afghanistan. Namun sekarang ia sudah pulang dan tinggal di New Orleans. Mendengar hal tersebut, Jack langsung mengajak Susan dan Samantha agar pergi ke New Orleans hari ini juga. Singkat cerita, Jack, Susan, dan Samantha sudah berada di pesawat untuk menuju New Orleans. Namun di sini Jack melihat ada dua orang yang mencurigakan sedari tadi membuntutinya. Dengan mode senyap, Jack langsung melenyapkan dua orang tersebut kemudian mengambil ponselnya. Ketika dicek, benar saja ternyata dua orang itu adalah anak buah David si pembunuh bayaran. Tak lama kemudian pesawat Jack mendarat di bandara New Orleans. Namun rupanya di sana sudah ada David yang sudah menunggu Jack. Jack yang juga menyadari hal tersebut langsung mengajak Susan dan Samantha agar berlari hingga terjadilah aksi kejar-kejaran. Pada akhirnya Jack berhasil lolos dari kejaran David. Setelah itu Jack membawa Susan dan Samantha ke sebuah motel untuk beristirahat. Malam harinya Jack berniat berkeliling di sekitaran motel untuk mencari udara segar. Namun secara kebetulan Jack bertemu dengan istri Kruger, si orang yang sedang Jack cari. Di sini istri Kruger mengatakan jika dirinya sudah lama berpisah dengan Kruger. Karena semenjak pulang di Afghanistan, Kruger malah menjadi seorang pecandu berat. Kemudian sang istri memberi alamat detail Kruger kepada Jack agar Jack bisa mendatanginya langsung. You have a photo. Setelah itu Jack berniat kembali ke motel. Namun di tengah jalan ia dihadang oleh 5 anak buah David. Tanpa rasa takut sedikit pun Jack menghadapi kelima orang itu dan inilah aksinya. Kemudian datanglah David yang langsung beradu tembak dengan Jack. Namun untungnya polisi berdatangan sehingga kesempatan itu Jack gunakan untuk kabur. Sesampainya di motel, Jack dihampiri oleh Susan yang sudah memakai baju tidur. Rupanya sekarang Susan mengajak Jack berahak-ahak karena sudah lama sekali dirinya tidak ngabeledag. Namun Jack yang datar, ia pun tidak mengerti ajakan Susan. Sehingga Jack malah pergi keluar mencari angin. Keesokan harinya Jack dan Susan mendatangi tempat Kruger sesuai dengan alamat yang diberikan oleh istri Kruger. Sementara untuk Samantha, Jack perintah agar tetap stay di motel, tidak pergi kemanapun. Setelah mencari cukup lama, akhirnya Jack dan Susan bertemu dengan Kruger, ini orangnya.
Di sini Susan langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi di Afghanistan sehingga dua anak buah Susan sampai tewas. Kruger menjelaskan jika saat itu dua anak buah Susan dan yang lain sedang berjaga. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh David dan pasukan yang berniat mencuri semua persenjataan. Dalam insiden itu semua orang harus tewas kecuali Kruger yang berhasil kabur dan selamat sampai saat ini. Hingga sekarang belum diketahui siapa yang memerintah David. Yang pasti David langsung menjual semua persenjataan itu kepada teroris Afghanistan lalu mengambing hitamkan Susan. Setelah mendengar itu semua, Susan meminta Kruger agar mau menjadi saksi di persidangan dan menjelaskan yang sebenarnya. Jika Kruger tidak mau, sampai kapanpun Susan akan terus dijadikan tersangka dan masalah yang sebenarnya tidak akan pernah terungkap. Tak ada pilihan lain, akhirnya Kruger pun bersedia untuk menjadi saksi. Di waktu yang sama, Susan langsung menghubungi Espin si letnan dan memintanya agar menjemput Kruger di sebuah dermaga. Susan menjelaskan jika Kruger ini adalah saksi mata saat terjadi insiden di Afghanistan. Kruger akan membeberkan semuanya sehingga nantinya Susan tidak akan lagi menjadi tersangka atas kematian dua anak buahnya dan juga tuduhan bekerja sama dengan teroris. Espin pun mengiyahkan permintaan Susan dan ia akan menjemput Kruger nanti malam. Adegan berpindah ke David yang sekarang sedang bersama jenderal polisi militer. Terungkap fakta jika dalang di balik semua ini adalah si jenderal dan David merupakan orang suruhan si jenderal. Dengan sengaja si jenderal mengkambing hitamkan Susan karena dirinya sudah muak dengan Susan yang tidak mau menerima uang suap. Si jenderal selalu berbisnis ilegal dengan cara menjual persenjataan Amerika kepada teroris dengan harga yang sangat mahal. Tak hanya itu, si jenderal juga selalu menyelundupkan barang haram untuk dikirim ke beberapa negara. Rupanya sekarang si jenderal sudah mengetahui jika Letnan Espin akan menjemput Kruger si saksi mata di dermaga. Sehingga si jenderal langsung memerintah David dan pasukannya agar menghabisi Kruger sebelum sampai di persidangan. No witnesses. Berpindah ke Espin yang kini sudah sampai di dermaga untuk menjemput Kruger. Terlihat Jack dan Susan yang bersembunyi karena bagaimanapun status mereka masih buronan. Ketika bertemu dengan Kruger, Espin langsung membawanya ke dalam mobil, namun tiba-tiba ternyata serangan itu berasal dari anak buah David. Di sini Kruger harus tewas sementara Espin diselamatkan oleh Jack yang dengan sigap langsung membantai para anak buah David. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah David, Espin pun akhirnya percaya jika Susan dan Jack tidak bersalah. Kemudian mereka bertiga pergi ke bandara. Karena Espin mendapat kabar jika si jenderal akan mengirim ratusan senjata malam ini dan Espin mencurigai jika si jenderal juga terlibat dalam kasus di Afghanistan. Sesampainya di sana, Susan langsung memeriksa semua persenjataan yang akan dikirim oleh si jenderal. Namun Susan tidak menemukan apapun dan semua persenjataan itu sesuai dengan surat jalan. Jack yang merasa ada hal janggal, ia pun kembali memeriksa senjata itu lebih detail. Alhasil Jack berhasil menemukan banyak sekali barang haram di dalam senjata tersebut. Si jenderal yang sudah tidak bisa mengelak, akhirnya ia pun ditangkap oleh Letnan Espin dan semua anak buahnya. Get him out of here. Adegan berpindah ke Samantha, anak angkat Jack, yang saat ini lokasinya telah diketahui oleh David karena ia malah memesan makanan lewat ponselnya. David dan beberapa anak buahnya pun bergegas ke motel Samantha untuk menangkapnya. Untungnya Samantha lebih dulu melihat David CS sehingga ia memasuki kerumunan orang yang sedang pesta Halloween. Di suatu waktu Samantha sempat terpojokkan oleh anak buah David. Namun untungnya Susan dan Jack datang tepat waktu dan langsung menghajar mereka.
Kemudian Samantha lanjut kabur, namun apesnya ia malah tertangkap oleh David dan langsung menodongnya. Untungnya Jack datang dan terjadilah perduelan antara mereka berdua. I told you this would happen. Namun pada akhirnya Jack berhasil menghabisi David. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Susan yang diangkat kembali menjadi mayor karena dirinya telah terbukti tidak bersalah. Sementara untuk Jack, ia pun berjanji akan selalu menjaga Samantha dan tidak akan pernah meninggalkannya lagi sendirian. Kemudian film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.